Nah ini alam bertindak dengan gejolak-gejolak alam itu secara nggak langsung itu adalah mengingatkan elingo toh kan gitu loh. Kue kita gawe kue ki bagian saka aku nih kok malah dadi kaya ngono kan ngono. Jadi berarti antara nyawa sama roh itu beda? beda. Nyawa ki gini loh, ini secara komputer ya, listriknya. Nyawa itu listrik. Jadi kita dolanan HP. Iya. HP ki gambarnya sobah itu karena kita punya nyawa. Oh gitu. Karena apa? Itu mengandung listrik mulut darah itu pergerakan 4 unsur alam yang ada diri yang akhirnya terciptalah nyawa. Energi listrik yang ada dalam diri kita disebut nyawa. Itu bisa dibuktikan di jagat gede. Jagat gede kan itu hujan, pas waktu hujan itu kan ada pergerakan angin, hujan, gravitasi bumi. Akhirnya terbentuklah petir dan karena gesekan itu ya. Nah itu nyawa nih jagat itu petir mau itu ada energi listriknya yang kapasitasnya gede. Nah kita juga ada, makanya di dolanan HP nalika wong wis karena ada pergerakan jantung ini kan ubah antara nih banyu angin bumi gini yang ada dalam tubuh kita tuh ada aktivitas pergerakan. Akhirnya terbentuklah energi listrik ya kayak pit motor kan gitu toh. Sama aja ono oli ini ono sekere kan gitu. Akhirnya pit motor iso muni yaitu sing diarani nyawa. Lah eneke nyawa kuwi akhirnya dienggo wadah roh. Roh ki apa to? Rasa. Nah, misalnya, nah, di karet. Di sini jenengan mang teman-teman karet. Sungguh kenceng. Nyati sak jam. Mbok-mboknya telak renek rasan. Mati rasa. Mati rasa. Karena tidak teraliri itu tadi. Nah, kan nggak ada darahnya. Benar-benar. Berarti darah itu mengandung Nah itu yang, listrik. nah indera pengerasa, indera penglihatan pendengaran kita bisa merasakan karena ada roh. Arah itu tadi. Nah, roh itu wadah ya nyawa kan gitu. Makanya ketika orang sekarat itu kan mesti dipancing nganggo alat listrik jedek. Jedek. Itu gue mancing Mas. Jadi kaya pit motornya dipancing starter ben iso murup. Ya podo sistem kerjanya motor itu meniru sistem kerja manusia. Oke. Mas, bentar Mas Dinus. Tadi kan Mas Dinus bilang kalau antara roh dan nyawa itu kan beda. Nah ini kalau orang yang sudah meninggal Mas, antara roh dan nyawa itu kalau meninggal nyawa itu sudah hilang. Karena sudah nggak ada pergerakan dari 4 unsur alam dalam diri manusia. Berarti kalau gitu antara nyawa dan roh sudah pisah ya? Tapi kalau orang meninggal sukmo tetap bali karena sukmo itu langgeng. Gitu. Nah tapi kalau rohnya bisa nyawiji rasa itu tadi darah itu Mas. Kalau rasa itu darah sing kita bisa merasakan kan mergo ono darah lah Mas. Ini darani roh. Kalau kita rasa kita apik, perbuatan kita baik, roh itu akan menyawiji dengan sukmo kan gitu. Makanya naik ke surga. Berarti yang naik itu sukmo ya, jalan kan sukmo. Tapi kalau perbuatan kita rasa kita agak baik, ini terpisah dengan sukmo. Akhirnya jadi kayak roh gentayangan kayak gitu. Jadi kayak nggak punya tempat. Sukmo ora duwe, raga wis ora eneng. Kan gitu. Tapi mati penasaran. Terlantar gitu. Mas, berarti kalau misalkan gini Mas, kan ada istilah reinkarnasi. Jadi kalau kan si A ini reinkarnasi dari yang mbah atau yang dulu Mas. Berarti yang reinkarnasi yang masuk ke dalam
jasa orang itu sukmanya atau rohnya Mas? Genetika. Nah ini ada lagi jiwa. Jiwa itu pancaran. Jadi sukma yang menyatu dalam wujud padat raga dan terbentuknya nyawa, terbentuknya roh, dan dari kesatuan dari unsur-unsur ini terbentuk pancaran. Nah pancaran itu membentuk jiwa. Yang jiwa ini. Jadi rasa, ketika rasa ini kolaborasi antara rasa roh dengan nyawa ini, karena saking hebatnya ya, itu bisa jadi ibaratnya ini dari kolaborasi unsur-unsur ini menjadi satu, itu berarti mata air. Nah jiwa ini pancurane ibarat matahari, ini matahari ini pancarane ibarat mata air, pancurane jiwa itu pancurane kan gitu. Lah pancurane itu bisa mencari genetik yang pas, akhirnya turun. Nah jiwa itu sebenarnya bahasa ion. Bahasa ilmiah ion Mas. Makanya ketika di tempat-tempat gaib, jenengan mang foto pakai kamera, pakai belit itu loh, pakai LED, selap, nanti ketangkep ada wujud gaib-gaib itu, kayak ion. Itu jiwa-jiwa masa lampau yang belum mendapatkan tempat. Itu sebenarnya berarti itu jiwa ya, bukan sekedar pantulan cahaya. Bukan jiwa itu. Kalau bahasanya ion Mas. Ops ya. Ops, nah, ops. Bahasa kerennya itu ops. Nah itu, karena lebih rasional itu kan. Iya. Jadi kan kadang-kadang orang sekarang kan pada bingung gimana atau spiritual itu. Nah ini yang saya jelaskan itu lebih rasional, lebih mudah dipahami pada kalangan di zaman now, zaman sekarang, zaman saiki nek dijelaskan masalah langsung babakan metode lama nggak bakal gaduh Mas. Kan tujuan kita kan berbagi ben ayo bareng-bareng, ibarat gini loh, alam semesta jenengan itu bagian dari saya yang terpisah sebenarnya. Kita tuh bagian satu alam semesta sebenarnya yang terpisah-pisah. Nah makanya dibutuhkan apa? Kedamaian, ketentraman, kebersamaan, bahwa kita itu adalah sebenarnya satu yang terpisah. Nah yang terpisah ini bagaimana bisa menjadi? Nah itu fungsinya kedamaian. Makanya di peradaban baru itu terciptalah kehidupan yang penuh kedamaian. Dulu karepe ngono, karepe alam ki ngono. Nek jek gontok-gontokan, jek perselisihan, jek padha golek bener, padha ngaku, padha golek pinter, padha rumangsa apik, terus piye kan gitu. Mau sampai kapan kan gitu. Nah ini alam bertindak dengan gejolak-gejolak alam itu secara nggak langsung itu adalah mengingatkan elingo toh kan gitu loh. Kue kita gawe, kue kita bagian saka aku nih kok malah dadi kaya ngono kan ngono. Jadi kita gini pun soal peradaban baru dengan mohon mengucapkan tentang ini saya ceritakan ini dulu, saya selesaikan dulu. Belum ya? Sekarang gini, kenapa di bumi ini ada kehidupan tidak seperti kok di planet-planet lain tuh nggak ada kehidupan seperti di bumi? Kenapa Mas? Jadi nah ini jawabannya adalah hasta brata. Hasta brata. Banyak orang yang menyangkutkan hasta brata iki sifatnya ini itu memang wong dhisik kan wong iso apa senengane otak-atik gathuk ya. Tapi saya ambil ilmu ilmiahnya dari pemahaman. Jadi fungsinya indra ketujuh iso golek ngono iki Mas. Jadi merangkum dari sifat-sifat yang sifatnya real, rasional, bukan irasional. Jadi rasional. Jadi 8 hasta itu 8. Hasta kelak 8 toh. Broto kayak laku. Laku itu kan berarti laku itu ada pergerakan atau aktivitas. Nah 8 itu apa? Siji Suryo itu matahari. Ya kan? Condro itu bulan. Kartiko itu bintang. Angkasa itu langit. Iya toh?
Maruta i banyu, Dahana i geni. Terus bumi iki lemah. Terus angin. Maruta ki angin, banyu ki banyu kan gitu. Dari 8 Tuhan itu memberi kelengkapan dari 8 elemen alam semesta ini, maka terbentuklah kehidupan karena ada pergerakan dari 8 unsur. Makanya kan apa yang disebut tata surya ini? Makanya kan di planet lain nggak ada. Di bumi ada, banyu enek. Durna ini apa? Lah ego. Sifat angkara, ego yang terlalu berlebihan. Merasa aku rumangsa pinter, pinter menguraikan kata-kata, pinter memberikan nasihat. Kadang tingkah lakunya membuat Pandawa itu terkesima oleh kata-katanya itu, tapi kata-katanya itu tidak bisa diterapkan dalam kasunyatan, kenyataan. Itu sifatnya Durna. Dan itu kalau sifatnya Sengkuni kan sifatnya lembut, orangnya sopan, iya kan? Tapi licik. Tapi dibalik kelembutan dan itu punya siasat yang tidak baik. Dia suka memberikan api-api pada Kurawa biar benci dengan Pandawa. Jadi senengannya mancing-mancing. Kita halus, ini omongannya ini mancing marake wong anyel karo liyane. Nah itu bahayanya kan gitu. Provokator. Ini kesannya orang provokator. Dengan kemasan yang santun. Itu hati-hati. Makanya yang sekarang itu kan di podo karo yang Bharatayuda yang kita jalani itu kan sekarang ini. Pada saat ini ya. Itu wayang itu kan penggambaran sebenarnya kan. Gambaran. Nah, itu jadi di wayang itu sok bakal ini digambarkan yang wayang. Kayak gitu. Nah, senjatanya Sengkuni karo Durna apa? Mulut ya. Kayak lambe to ya. Senjata sing paling pamungkas ya lambe. Bali ning lambe meneh to. Iya. Nah, ada titik temunya. Gitu. Sing dadi permasalahan ning kene iki mula diarani gegering jagat iki perkarane saka lambe, Mas. Angkara murka. Mergo apa? Lambe kuwi mau kedunungan angkara murka. Sifat ego dan nafsu. Kayak ngono. Nah, dadi wis ketemu to kecandaane. Ya to? Nggih. Dunia ini kebak angkara murka lah mergo kuwi. Mergo enek iku karo nafsu di implementasikan dalam bentuk mulut, omongan. Iki sing medeni, Mas. Ya to. Jenengan ngomong ning kene dolan ning kono, niku ning kono kancoke ngomong ngene. Iso dadi rame kok. Ngono. Segala pemerintahan ataupun hingga rakyat kecil perkorone lak mung cangkem kan gitu. Nah makanya hati-hati. Makanya perlunya spiritual itu ben ora keguru ya ngono kuwi, ben ora kagetan ya ora gunungan yang ngono. Tuh. Jadi Bharatayuda kenapa to dadak gegering donya iki mergo apa ya mergo kebak angkara murka. Angkara murka disimbolke Sengkuni karo Durna. Di kenyataan ya gitu ya. Saiki akeh wong pinter, padha kepinter. Iya to, Mas. Pinter menilai uang nih nggak pinter menilai awake dhewe. Jadi kuncinya itu kita lebih mawas diri. Ngulat sarira sing paling tingkatan dhuwur sing tak jelasin ngulat sarira. Nek jik nanding sarira, jik ngukur sarira berarti tingkat spiritualnya. Nah itu yang namanya tahap kualitas diri. Jadi nek orang yang punya kualitas diri itu tadi ya wongnya wis bisa memahami orang lain, bisa memahami diri hingga kita menemukan identitas diri kita sendiri. Nah itu.